Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Abdul Salam Al-Ghifari dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang metrologi industri. Langsung saja kita lihat pemaparannya. Apa itu metrologi? Metrologi adalah ilmu yang mempelajari pengukuran besaran teknik. Sedangkan metrologi industri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometrik suatu produk menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati hasil yang sebenarnya. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang belum diketahui dengan suatu besaran yang standar. Besaran adalah standar yang digunakan dalam pengukuran. Besaran terdiri dari dua jenis. 1. Besaran pokok, yaitu besaran yang sesuai dengan standar internasional, berdiri sendiri dan dapat dijadikan acuan. 2. Besaran turunan, yaitu besaran yang diperoleh dari beberapa variabel dalam bentuk persamaan. Syarat-syarat besaran adalah: 1. Dapat didefinisikan secara fisik. 2. Dapat digunakan di mana saja. 3. Tidak dapat berubah terhadap waktu. Tujuan metrologi: 1. Dapat mengelola laboratorium baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. 2. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. 3. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. 4. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. 5. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana cara mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. 6. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. 7. Dapat menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang peindustrian. Karakteristik geometrik, yaitu menggambarkan spesifikasi produk berdasarkan ukuran atau dimensi, bentuk, dan kehalusan permukaan, serta apakah produk tersebut sesuai dengan karakteristik geometrik fungsional. Karakteristik fungsional. Karakteristik fungsional yaitu sifat yang diinginkan atau yang dirancang pada suatu komponen mesin bila komponen mesin tersebut telah dibuat. Hubungan karakteristik geometrik dan karakteristik fungsional. Karakteristik geometrik dan karakteristik fungsional suatu komponen terdapat hubungan yang sangat penting. Untuk mendapatkan kualitas fungsional yang tepat, maka komponen yang berkualitas geometris menurut ukuran manusia, maka pada proses pembuatan harus berusaha mengurangi penyimpangan termasuk di dalamnya menggunakan metode pengukuran. Definisi kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran adalah perbedaan antara nilai sebenarnya
dari suatu pekerjaan pengukuran yang dilakukan oleh seseorang pengamat disebabkan karena benda ukur, alat ukur, pengamat, dan juga karena pengaruh lingkungan. Macam-macam kesalahan pengukuran. Pertama, kesalahan pengukuran karena alat ukur. Untuk mengurangi terjadinya penyimpangan pengukuran sampai seminimal mungkin, maka alat ukur harus dikalibrasi. Kalibrasi ini diperlukan untuk mengecek ketepatan skala ukuran dan untuk menghindari sifat-sifat yang merugikan dari alat ukur. Kedua, kesalahan pengukuran karena benda ukur. Tidak semua benda ukur terbentuk pejal yang terbuat dari besi, seperti roll atau bola baja, balok, dan sebagainya. Adapun benda ukur yang terbuat dari bahan aluminium memiliki sifat elastis. Sepertinya, bila ada beban dikenakan pada benda tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk. Bila tidak diperhatikan pada saat pengukuran, pasti akan terjadi penyimpangan hasil pengukuran. Untuk mengetahui hal ini biasanya jarak tumpuan ditentukan sedemikian rupa sehingga memperoleh kedua ujungnya tetap sejajar. Ketiga, kesalahan pengukuran karena pengukur. Manusia memang mempunyai sifat diri dan juga mempunyai keterbatasan. Sulit diperoleh hasil yang sama dari kedua orang yang melakukan pengukuran. Kalibrasi alat ukur. Kalibrasi merupakan rangkaian kegiatan yang membentuk hubungan dari nilai yang ditujukan instrumen alat ukur atau sistem pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui dengan hubungan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Bila dikatakan kalibrasi merupakan kegiatan menentukan kebenaran konvensional, nilai penunjukan alat ukur, dan juga bahan ukur dengan terlusur ke standar nasional untuk satuan ukur. Arti penting dari kalibrasi alat ukur selain dipakai untuk memenuhi salah satu persyaratan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan juga memiliki beberapa manfaat, yakni menjamin kondisi alat ukur tetap terjaga sesuai dengan spesifikasi, menghindari cacat dan penyimpangan hasil ukur, menjamin mutu pada produk yang dihasilkan lewat sistem pengukuran yang valid. Tujuan kalibrasi alat ukur. 1. Mencapai ketelusuran pengukuran. Hasil pengukuran bisa dihubungkan atau ditelusurkan hingga ke standar yang lebih tinggi atau teliti baik standar premier nasional atau internasional lewat rangkaian perbandingan yang tidak terputus. 2. Menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan sebuah instrumen ukur. 3. Menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional atau internasional. Baik, saya akan mencontohkan melakukan pengukuran menggunakan multimeter atau multitester dengan media aki kering. Sebelum melakukan pengukuran, kita lihat terlebih dahulu jarum di multimeter ini apakah lurus di angka 0. Jika kurang dari 0 atau melebihi dari angka 0,
kita melakukan langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kalibrasi. Untuk mengkalibrasi multimeter, kita membutuhkan alat hand tool seperti obeng minus. Di sini terlihat bahwa angka jarum kurang dari angka 0. Kemudian di sini ada seperti baut atau seperti baut. Berarti di sini kan kurang. Kita putar baut ini ke arah searah jarum jam seperti ini. Bisa kita lihat di sini masih kurang. Kita putar sedikit. Nah, sudah center antara jarum dengan garis 0. Bisa kita lihat sudah center ya. Kemudian setelah melakukan kalibrasi, kita bisa melakukan pengukurannya. Langkah selanjutnya, kita putar. Di sini ada seperti apa ya namanya, saya lupa. Di sini kan ada menunjukkan arus, jenis arus, jenis aki motor ini besarnya ada 12 volt. Kita putar ke 50 DC ya. Nah, setelah melakukan pemutaran, kita bisa mengukurnya di aki motor. Langkah selanjutnya, kita pertemukan antara kutub negatif bertemu dengan kutub negatif seperti ini ya. Seperti ini. Kita lihat di sini tegangannya listrik yang tersimpan di aki kali ini sebesar 12 volt ya, cukup. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan dalam pengukuran kali ini. Mohon maaf apabila tidak jelas atau terjadinya kesalahan. Terima kasih.